Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di This is Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di podcast season 2 episode 2. Alhamdulillah, semoga doakan kami ya, semoga akan selalu konsisten bikin podcast, bikin acara untuk menemani teman-teman semuanya di akhir pekan. Siapa nih narasumber kita hari ini? Bintang tamu kita hari ini adalah salah satu alumni dari SD Ibnu Sina, yaitu Fidel. Halo semuanya, aku Fidelia Khalida Hafiza dari SMP Ibnu Sina, tepatnya dari kelas 9B atau Zubair bin Awam. Wah, alhamdulillah sekarang udah kelas 9 ya? Iya. Alhamdulillah. Fidel juga dulu alumni SD Ibnu Sina ya? Betul. Alhamdulillah. Sekarang selain sekolah kegiatannya apa, Fidel? Kalau baru-baru ini itu aku ikut komunitas gitu ya. Aku terpilih menjadi duta pelajar anti perundungan Provinsi Jawa Barat. Wow. Dan sekarang tuh udah mau pembubaran gitu. Jadi ntar lagi mau jadi mantan duta. Wow, hebat nih. Dulu juga TK-nya Ibnu Sina juga ya? Iya, betul banget. SD-nya Ibnu Sina. Sekarang masuk SMP Ibnu Sina. Hebat. Secinta itu Fidel sama Ibnu Sina. Ya dong. Fidel, dulu kan Fidel nih alumni Ibnu Sina nih. Ya betul. Yang bikin Fidel kangen banget sama SD apa tuh? Waduh. Kalau SD itu aku kangen banget sama teman-teman tentunya, sama juga itu support dari guru-guru gitu. Karena di SD itu guru-gurunya itu friendly banget, terus juga easy going gitu ya. Suka bercanda, terus konyol juga, dan itu salah satu hal yang bikin aku kangen banget gitu loh. Sampai sekarang masih ingat tuh guru-gurunya siapa aja gitu. Siapa yang paling atau momen apa yang paling Fidel ingat di SD? Selain pengling ya. Kalau yang paling diingat itu biasanya kalau lagi belajar di kelas gitu. Dulu tuh aku waktu di kelas itu belajarnya itu kurang maksimal karena sering ngobrol gitu, terlalu asik teman-temannya. Terus yang paling berkesan banget buat aku itu gimana sisi teman-teman itu selalu support aku gitu loh. Mereka itu kadang kayak ngejauhin, kadang gini-gini, tapi di sisi lain ternyata aku bisa belajar bahwa itu berbeda-beda. Terus mereka juga baik-baik banget gitu, sampai sekarang kita masih belum lost kontak. Ya, ternyata yang paling berkesan adalah teman-teman. Kalau pembelajarannya gimana di SD? Kalau pembelajarannya bagus sih. Yang paling aku suka itu waktu di SD itu IPAS. IPAS apa tuh? IPA IPS gitu. Karena kan aku suka banget IPA ya. Terus dulu tuh waktu kelas 6 itu Bu Devi yang ngajarin, itu pelajarannya masuk banget gitu. Jadi setiap pembelajaran IPAS itu aku selalu semangat. Ya karena metodenya banyak ya di guru-guru SD. Lalu akhirnya Fidel melanjutkan ke SMP. Itu disuruh orang tua atau Fidel sendiri, apa Bu, aku mau ke SMP, atau kata ibu atau ayah harus masuk sini gitu? Sebelumnya itu sempat disuruh gitu. Aku awalnya rada minder gitu karena terima nggak ya gitu, sempat kayak gitu juga. Tapi setelah ternyata Ibnu Sina itu nge-support aku banget gitu, aku jadinya masuk ke sini gitu. Awalnya itu aku rada gugup gitu ya, karena kurang bisa beradaptasi gitu sama orang dulu gitu. Tapi ternyata Ibnu Sina itu punya guru-guru yang friendly, supportive, easy going gitu. Mereka juga nggak yang bawel, nggak yang marah-marah terus. Jadi di Ibnu Sina ini aku selalu nyaman gitu. Alhamdulillah. 10 tahun di sini. 10 tahun hebat, udah hampir sama nih lama kerjanya dengan Bu Aneng. Nah, lalu setelah di SMP nih, setelah Fidel berarti sekarang udah hampir 3 tahun di SMP. Bentar lagi lulus. Iya Nah, nih. Kira-kira yang menurut Fidel nih, SMP Ibnu Sina keunggulannya apa sih menurut Fidel? Kenapa sih gitu harus di Ibnu Sina keunggulannya? Yang paling unggul itu ada kegiatan wisuda monokosya gitu ya. Itu salah satu fasilitas SMP Ibnu Sina yang paling menonjol gitu ya. Terus juga ada kegiatan LDKS. LDKS itu adalah kegiatan yang pasti bikin kita semua tuh kangen gitu. Apa tuh? Ngapain? Karena kalau di LDKS itu kan tegas ya. Kita kalau makan tuh cepat gitu, 5 menit harus habis gitu. Dan meskipun itu bikin kita rada tertekan gitu ya karena belum terbiasa, tapi kita jadi bisa menerapkan di kebiasaan sehari-hari gitu. Kalau makan nggak lama, tepat waktu, disiplin
Wah, apalagi tuh Grand Assembly? Dan assembly itu di mana semua siswa itu apa sih namanya membuat project gitu dari tema mereka lalu ditampilkan di panggung gitu. Kita ditonton sama ada dari adik-adik SD gitu, sama dari guru-guru juga gitu, penilaian tapi basisnya itu kayak bersama-sama melakukannya gitu. Wah, seru juga ya. Iya, aku tuh dulu ikut apa ya, bukan ikut namanya, melaksanakan proyek tari gitu dari SPDP, dan teman-teman tuh pada bilang Fidel kangen tari ondel-ondel gitu. Juru juga Fidel di SD juga ikut eskul tari. Iya sempat. Oh, jadi alhamdulillah ilmunya kepake di SMP ya. Jadi bakat tersendiri. Bu Aneng juga lihat banget nih perkembangan Fidel karena dulu kelas 3 sama Bu Aneng ya, kelas Iya, 3 SD. betul. Kelihatan banget kalau dulu Fidel tuh sangat malu-malu. Kalau ke depan harus ayo Fidel gitu ya. Sekarang Bu Aneng ngelihat Fidel sangat percaya diri ketika tampil, kemudian pernah Bu Aneng juga lihat Fidel presentasi ketika tadi itu acara apa yang menampilkan karya, gelar karya Grand Assembly. Nah, Bu Aning pernah lihat Fidel presentasi, kemudian berarti kan karakter Fidel itu sangat jauh berubah. Berarti ada pembiasaan atau perlakuan atau apa ya yang membuat Fidel jadi lebih percaya diri, karakternya Fidel sangat berubah. Bu Aning lihat apa tuh karakter? Kalau di Pembiasaan itu karakternya. ada ini ya, ada pembiasaan karakter, betul banget kata Bu Aneng. Bu Aneng, Bu Neneng. Bu Aneng bener. Berapa tahun kamu? 3 tahun, 6 tahun ya? Iya. Jadi itu ada pembiasaan karakter kayak sholat duha. Terus kita juga kayak ngisi buku bina karakter gitu ya, yang jadi pembiasaan kita secara bertahap gitu ya. Dulu tuh aku paling males banget ngisi bina karakter gitu karena repot gitu. Tapi pas di SMP tuh teman-teman pada rajin gitu ya. Mulai terbiasa lah aku, karena terbiasa jadinya udah ini tuh menjadi salah satu hal yang bikin aku bisa percaya diri, disiplin, rajin, bertanggung jawab, pokoknya segala karakter lah gitu. Terus di sini juga kan suportif ya teman-temannya, guru-gurunya juga suportif banget gitu. Itu juga bikin aku kenapa bisa jadi percaya diri ini gitu. Dulu aku memang tertutup banget kan ya Bu. Iya. Sekarang udah hebat banget ya. Yang jadi apa sih yang merubah Fidel nih setelah bersekolah hampir 10 tahun di Nusina? Kira-kira yang Fidel rasakan perubahan diri, udah mau udah remaja ini mas sekarang mah. Kalau dulu kan sama Bu Aning masih digendong-gendong. Sekarang gimana nih yang Fidel rasakan, ada perubahan apa nih setelah bersekolah di SMP? Perubahan yang aku rasain itu dari bagaimana aku bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Karena kan di Nusina itu kan ada apa sih namanya, kegiatan komputer national thinking gitu ya, melatih skill untuk berpikir kritis, dan itu juga yang bikin aku kenapa bisa berkembang sampai sekritis ini gitu dalam berpikir, teman-teman juga gitu. Terus yang bikin aku berubah selama di SMP itu selain guru-gurunya itu karena aku juga yang mau gitu. Aku niat, teman-teman tuh kan pada pintar-pintar ya gitu, pintar-pintar, berprestasi, dan aku juga gak mau dong ya ketinggalan gitu. Karena gak mau ketinggalan itulah yang bikin aku jadi mau bergerak gitu. Aku juga bisa. Jadi memang lingkungannya sangat sportif, kemudian jadi memotivasi Fidel juga untuk selalu berprestasi ya. Nah sekarang udah dapat prestasi apa aja nih di SMP Fidel? Selain tadi jadi duta anti bullying Jawa Barat loh. Apalagi nih prestasi Fidel yang udah pernah didapatkan selama di SMP? Kalau untuk saat ini gitu ya, aku lagi fokus ikut lomba bikin karya tulis ilmiah dari SMA Darul Hikam. Itu baru banget tanggal 29 itu hari ulang tahun aku itu. Wah, selamat ulang tahun. Halo. Terima kasih. Nah, terus di situ tuh kita diumumin lolos 5 besar gitu sebagai finalis. Aku sama teman aku bikin karya tulis ilmiah. Nanti tanggal 4 itu mau ada presentasinya di SMA sana. Terus untuk reward prestasi, amin. Terus untuk reward prestasi itu kemarin aku juara 1 lomba menulis cerpen gitu ya, di ajang FLS 3M kemarin. Perwakilan dari Suprayon 5 gitu. Terus kemarin juga aku sempat juara 1 puisi gitu ya, kemarin pas 7 sih, tapi nggak apa-apa. Juara puisi itu dari event TDP kalau nggak salah. Terus ada banyak sih ya Bu ya, tuh sampai nggak inget gitu. Sampai banyak banget sampai nggak inget ya. Terus apa ya, meski
apa ya namanya meski lomba-lomba yang diadakan di SMP juga aku alhamdulillah masih sering juara gitu. Terus kemarin itu kita tuh ikut lomba kayak ajang sastra gitu ya apa ya namanya itu aku termasuk ke harapan 3 sih tapi alhamdulillah gitu. Jadi kayak jadi video itu nanti dikat ya Bu. Ya ampun. Dari sekian banyak prestasi ini cita-citanya Fidel apa sih? Yang paling aku ingin itu jurnalis sama aktivis gitu. Wow, jadi aktivis apa? Kalau aktivis aku belum tahu ya tapi yang paling apa yang menonjol itu aku pengen jadi jurnalis. Karena bakat aku kan di bidang tulis menulis gitu. Dan aku juga dulu tuh sempat pengen jadi psikolog karena aku ada ketertarikan sama topik-topik mental health gitu. Dan Lalu berubah sekarang jadi jurnalis. Jadi jurnalis. Paling menonjol jurnalis. Amin. Berarti nanti setelah ini akan melanjutkan SMA, kuliahnya kemana nih? Kalau kuliah itu aku belum tahu ya mau kemana. Jurnalis di Unpad mungkin ya. Iya, tapi aku pengen milih jurusan komunikasi. Amin ya, kita doakan semoga Fidel dapat meraih cita-citanya. Amin. Nah, Fidel itu sebelum Fidel itu ada kakaknya Fidel, Arik tuh sama Bu Ane. Arik SD Ibnu Sina. Terus Fidel SD Ibnu Sina. Ahtar. Terus Zafra. Rafka. Terus Zafran. Berapa bersaudara Fidel? 5 bersaudara dan semuanya sekolah di Ibnu Sina. Ya. Wah, coba Fidel ajakin teman-temannya kenapa harus sekolah di SD atau di SMP Ibnu Sina, terutama di SMP Ibnu Sina nih, gimana? Karena kalau di Ibnu Sina itu setiap siswa yang mengikuti lomba, yang ingin mengembangkan bakat minatnya itu didukung penuh oleh Ibnu Sina gitu. Ibu aku itu dari dulu tuh selalu percaya gitu ya sama Ibnu Sina. Jadi awal aku masuk ke Ibnu Sina itu waktu kakak aku itu masuk SD gitu. Tahun 2014 kalau nggak salah, dia itu kelas 2 atau kelas 1 gitu ya, aku rada lupa. Tapi di situ tuh aku pertama kali dimasukin tahun 2014 di playgroundnya gitu ya, di PG-nya gitu. Awalnya tuh aku masih beradaptasi, tapi ternyata guru-gurunya itu baik-baik banget. Bahkan masih ada yang kenal aku gitu, manggilnya Keke, karena dulu nama panggilan aku Keke ya Bu ya. Iya gitu. Bu Ida, Bu Dede itu masih dekat banget sama aku gitu. Terus aku itu dari PG itu sampai sekarang kan ya 10 tahun di sini, dilanjut sama adik-adik aku yang Ahtar itu. Ahtar itu masuk ke SMP 2 loh. Alhamdulillahnya dari SD Ibnu Sina kan masuk ke SMP 2 dan dia juga di sana jadi salah satu siswa yang berprestasi juga, akademiknya bagus karena katanya itu masih bisa menerapkan pelajaran-pelajaran yang udah diajarin di SD Ibnu Sina gitu. Terus ada aku juga Rafka, itu dia alumni dari TK Ibnu Sina, terus masuk juga lanjut di SD gitu. Terus juga ada aku Zafran, itu sekarang ada di TK Ibnu Sina nih, TK Ibnu Sina. Dulu kemarin itu adik aku itu sempat juara nasional gitu yang TK mewarnai batik gitu. Wow, hebat banget. Emang ini mah keluarga berprestasi. Amin. Ayo ajakin teman-temannya buat sekolah di Ibnu Sina, Fidel. Jadi teman-teman, buat kalian yang ingin sekolah bagus, terfasilitasi dan juga terakreditasi A, itu bisa sekolah di Ibnu Sina aja. PG-nya, TK-nya, SD bahkan SMP-nya itu sudah, kata aku tuh udah bagus banget. Itulah kenapa mama aku percaya sama Ibnu Sina sampai aku 10 tahun di situ gitu. Oke, Fidel terima kasih banyak, gak kerasa ini udah berapa menit ya Bu Fauzia. Ternyata sangat seru sekali ya, tidak terasa yang dulunya anak kecil banget di kelas Bu Aneng sekarang bisa sharing sama Bu Aneng setelah 6 tahun kemudian. Wah, seru banget, alhamdulillah. Fidel terima kasih sekali lagi. Sama-sama Ibu. Sukses buat sekolahnya. Amin. Semoga bisa tercapai semua cita-citanya ya. Amin. Oke, baik, terima kasih semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya nih kita ada pengumuman bahwa SD Islam Ibnu Sina sudah menerima pendaftaran siswa baru, yaitu di gelombang pertama. Namun sebelumnya tanggal 22 November 2025 kita akan ada acara main bareng. Ini gratis loh untuk 50 orang peserta TKB dan juga umum. Ini nanti kegiatannya kita akan ada cooking class.
kemudian ada bikin-bikin masakan yang tentunya akan dikemas dengan cara yang seru bersama guru-guru SD Ibnu Sina. Menarik banget tuh. Nah, ini pendaftarannya gratis. Lalu info tambahannya, kalau ayah bunda mendaftarkan Ananda ketika acara nanti main bareng, akan dapat potongan 500.000. Potongan gelombang 1 3,5 nih, 3,5 juta. Tambah kalau misalnya nanti daftarnya pas hari mabar, tambah lagi 500.000. Wow. Kesempatan banget. Nah, selain itu nih, ada lagi nih, akan ada lomba ya, Fidel ya, di betul SMP. banget. Lomba Archery Competition. Ini untuk SD kelas 1 sampai 6 dan juga SMP SMP juga semuanya ya, untuk semua kelas. Yap. Nah, ini pembayarannya ada biaya pendaftarannya sebesar 175.000. Ini dapat apa aja sih Bu? Nanti akan ada hadiah menarik dan juga tentunya free parenting class untuk orang tua peserta. Dan terakhir nih, untuk kelas 4, 5, 6 SD Ibnu Sina, kita mau ada SKC. SKC adalah Smart Kids Camp. Ada apa sih? Banyak banget. Ini nanti tanggal 22 Desember setelah pembagian rapot, kita akan liburan bersama, camping seru selama 3 hari. Tentunya ini akan sangat menarik. Ayo anak-anak segera daftar, nanti bisa dihubungi ke Ibu Devi. Terima kasih semuanya sudah menyimak pembicaraan yang seru. Fidel, terima kasih semuanya. Sama-sama, terima Ibu. kasih. Sampai ketemu Jumat